Hai Sobat Fenly semua. Kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Fenly Menjawab. Konten kali ini sangat menarik karena merupakan jawaban dari begitu banyak pertanyaan dari Sobat Fenly, baik melalui konten-konten Fenly yang lalu atau langsung ke WA admin saya. Ya, tentang apa? Yaitu tentang perbedaan antara jas ready to wear dan jas tailor made. Ya, rupa-rupanya Sobat Fenly banyak yang bingung masalah itu. Semoga Anda dapat jawabannya dalam konten singkat kali ini. Maka yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya lebih banyak informasi Anda dapat. Yang menyukai konten ini silahkan like, dan yang menganggap ini penting untuk teman-teman Anda silahkan share. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan komen. Oke? Nah Sobat Fenly, saya mulai akan mengulas tentang perbedaan antara tailor made dan ready to wear. Oke, pada awalnya jas itu adalah produk seni yang tinggi. Ya, sejak awal mula jas itu adalah karya seni yang tinggi. Maka sejak awal mula semua jas itu dibuat secara handmade, tailor made. Ya, tidak ada ready to wear awalnya. Ya, karena itu menuntut perfeksionis, karena ada berjuta manusia, berarti ada berjuta bentuk badan. Tidak ada satu manusia yang persis sama dan lain sebagainya. Tidak hanya dari segi ukuran, tetapi juga postur. Ya, jadi dengan detail-detail seperti itu, pada awalnya semua jas handmade, tailor made. Oke? Nah, dengan kebutuhan yang lebih banyak, lalu kemajuan industri, teknologi, lalu juga semakin mahalnya skill manusia yang bisa membuat jas bagus, maka lahirlah ready to wear. Maka sekarang saya akan bandingkan bagaimana bedanya antara yang tailor made saat ini dengan ready to wear saat ini. Oke ya? Baik. Nah, tentu saja bagaimanapun juga kemajuan teknologi seperti apapun, tetapi karena yang bersifat massal itu sebetulnya hanya mensimpelkan apa yang sesungguhnya personal, maka sebetulnya tidak mungkin pernah bisa dibandingkan. Kenapa? Pasti sangat berbeda. Anda tidak bisa membandingkan antara batik tulis dengan batik print misalkan. Itu tidak bisa dibandingkan kalau secara mutu dan lain sebagainya. Kalau secara harga jelas. Ya, seperti itu. Lalu kenapa? Meskipun begitu banyak ready to wear, harganya kadang-kadang begitu jauh, tetapi tetap dibutuhkan yang tailor made. Sobat Fenly semua, untuk jas pria, masalah desain itu lebih konservatif. Ya, tidak mudah berubah. Maka di tailor made itu lebih menitik beratkan pada cutting, pada jahit. Kenapa cutting begitu menjadi penting untuk jas pria? Karena letak keindahan suatu jas pria adalah pada cutting dan jahit yang sempurna. Apa itu cutting dan jahit yang sempurna? Sebetulnya adalah cutting jahit yang betul-betul sesuai dengan bentuk badan pemakainya. Ya, tidak sekedar rapi, ya, tetapi yang betul-betul bisa menyesuaikan bentuk setiap orang. Nah, padahal bentuk badan setiap orang tidak ada yang sama. Ya, setiap orang unik. Ada yang mirip tetapi tidak ada yang benar-benar sama. Bahkan tidak ada yang benar-benar simetris. Maka bagaimanapun kemajuan dari ready to wear, jas ready to wear, yang tailor made tetap sangat dibutuhkan untuk keunggulan mutu sesuai dengan jas yang indah itu. Ya, jadi jelas kalau tailor made kita bisa cuttingnya semua disesuaikan, ya. Sedangkan di ready to wear itu semua diseragamkan. Karena ready to wear tidak mungkin membuat orang ada yang asimetris, ada yang agak bongkok, tentu tidak bisa. Jadi dari segi cutting tentu sangat jauh berbeda. Dari segi jahit, untuk yang tailor made tentu semua akan lebih banyak menggunakan tangan, handmade. Mesin itu proporsinya hanya 40% dari seluruh jahitan yang ada. Hanya 40%. Itu paling banyak. Yang lain semua tangan.
Ya, kalau di ready to wear, di masalah jahitan memang sudah ada banyak beragam. Ada yang ready to wear betul-betul fabrikan dengan mesin, semua menggunakan mesin, mungkin 95% dari jahitan itu mesin, dari pasang lengan semua sudah mesin, ya. Dan itu biasanya yang mutunya rendah ready to wear. Tetapi sebetulnya saat ini ada juga ready to wear yang jahitnya semua masih handmade. Meskipun ready to wear yang 100% handmade ini pun harganya juga akan tetap tinggi. Kenapa? Karena tadi ya, jadi semua dijahit oleh tangan, maka juga waktu pengerjaannya pun lama. Nah, tetapi selain dari pekerjaan, untuk tailor made menyesuaikan bentuk tubuh tidak hanya dari cutting, tetapi jas itu ada strukturnya. Nih saya di sini ada ya yang kebetulan belum fitting, ya. Ada struktur-struktur di dalam jas. Nah, kalau kami yang tailor made, bentuk struktur di dalam, misalkan ada orang yang pria yang dadanya rata atau ada sedikit memiliki dada. Nah, itu struktur ininya beda sekali supaya bentuknya kelihatan. Lalu ada yang busung, ada yang sedikit bongkok begini. Itu pun strukturnya berbeda. Nah, bila jas itu dibuat secara tailor made, setiap orang bisa kita buat berbeda. Maka untuk jas tailor made, fitting, postur tubuh sangat penting, ya, karena kami tidak bisa hanya membaca angka-angka. Maka kalau Anda membuat di Fanly online pun kami minta foto, video, ya, jadi tidak bisa hanya angka-angka, lingkar ukuran, tidak bisa bagus, ya. Kalau hanya angka-angka lalu menjadi seperti ready to wear, ya. Nah, sedangkan di ready to wear struktur itu dibuat seragam karena semua orang harus bisa memakai. Jadi, bagaimanapun juga jas tailor made tidak bisa dibandingkan dengan ready to wear. Ya, di luar negeri, di Eropa sana di mana seni jas itu berasal, sama sekali ready to wear dan tailor made tidak bisa dibandingkan karena masyarakatnya sudah sangat tahu bahwa bagaimanapun juga jas tailor made lebih berharga, lebih personal, lebih bagus karena menyesuaikan bentuk badan. Hanya karena harganya di sana sangat terlalu tinggi, maka terpaksa dalam tanda kutip mereka membeli ready to wear. Jadi silakan Anda menentukan pilihan sesuai dengan budget Anda, sesuai dengan tujuan Anda. Supaya Anda tahu kenapa Anda membeli jas ready to wear dan kenapa Anda memutuskan membuat di tailor. Tentu master tailor yang terpercaya ya. Sebab kalau Anda membuat jas di tailor made tetapi si pembuatnya tidak kompeten, tentu juga itu bukan jaminan ya. Tetapi Anda sekarang tahu kenapa jas itu perlu untuk dibuat secara personal, secara tailor made dan tidak bisa massal. Oke? Semoga konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.